Jadi karena udah lama gak ketemuan, ngajak ketemu lah gitu. Kebetulan Bangka Belitung itu kan dia kota kecil gitu. Dibandingin dengan di Jakarta itu nggak ramai banget lah. Jadi mereka pun di sana itu nggak terlalu kayak kita yang di sini bermasker ya, jauh-jauh sama orang gitu. Kalau di sana itu agak santai, jadi kita bisa lah ketemuan. Singkat cerita, akhirnya kami jadi ketemuan, dan kebetulan kami ketemu itu di restoran yang di outdoor gitu ya. Nah, jadi ngobrol sana sini gitu. Nah, abang ini nanya sama teman kami itu, kebetulan dia pengusaha, dia punya pabrik plastik. Nah, abang ini nanya gitu, jadi gimana bisnismu, Hen? Gitu, dia tanya begitu karena waktu itu kan kondisinya itu COVID itu banyak perusahaan yang tutup ya Kak, gitu, banyak orang yang kena PHK gitu, dan abang ini nanya gimana bisnismu, Hen? Gitu. Nah, jadi Hendy ini cerita bahwa puji Tuhan Bang, bisnis kami lancar. Dia punya pabrik plastik yang produksinya itu dia bikin packingan untuk makanan gitu Kak. Jadi dulu kan orang nggak boleh makan di tempat. Kalau kita pun datang ke restoran kan take away gitu. Jadi permintaan packingan plastik mereka itu justru makin meningkat gitu. Nggak keimbas lah judulnya dia sama COVID gitu. Nah terus kami aman lah, intinya bisnis mereka lancar gitu. Terus ada kami sambil jalanin AFC nih Bang gitu. Nah ditanyalah sama abang ini kan, apa itu AFC? Kita belum pernah dengar sama sekali AFC. Bukan kita, ya kita lah benar. Cuman kebetulan waktu itu dia ngobrolnya satu meja sama si Hendy itu, saya ngobrol di meja yang lain sama istrinya Hendy dengan anaknya. Jadi yang ngobrol nih mereka berdua gitu. Apa itu AFC kata dia? Diceritakanlah ya, ini perusahaan farmasi Jepang gitu kan, farmasi terbesar tertua di Jepang, dan udah masuk nih Bang ke bursa saham Jepang gitu. Nah kebetulan suamiku ini kan orang bank gitu, dan karena waktu itu dia memang pulang kantor dan masih bawa laptop, dia bukalah laptopnya, apa namanya gitu kan, ini dia sebut lagi gitu kan, dia bukalah AFC gitu kan. Jadi dilihatlah sama abang ini gitu kan, wah bagus lah gitu kan. Lah iya nih bagus nih gitu. Jadi bisnis apa nih kok bisa kau berbisnis di sini gitu. Temen itu nggak cerita banyak Kak, karena kebetulan kami itu duduk di luar dan tempat parkir itu kelihatan dari kami. Dia cuma tunjuk gini, itu Bang katanya, dia tunjuklah mobil dia. Kebetulan waktu itu dia bawa Fortuner. Itu Bang mobilku itu, aku beli dari dari penghasilanku di AFC ini 3 bulan. Gitu. Wah, ini bapak ini yang satu ini mikirlah, dia beli Fortuner dari penghasilan dia FC tes 3 bulan gitu loh. Fortuner kan mungkin sekitar 500-an ya Pak. Gitu. Langsung lah dibagilah kurang lebih kan 150 juta gitu sebulan. Jadi ditanyalah kan, wah bisnis apa itu kok bisa kau punya bisnis bagus begitu, kau nggak bilang-bilang katanya kan. Ketawalah temanku ini kan, aku kira abang udah nggak perlu duit lagi katanya gitu. Abang mau gitu kan, abang mau juga, apa kasih tahu lah gitu kan, kalau emang benar bagus gitu kan. Waktu itu diceritain apa tuh Pak sama dia Pak. Nah, Oke, jadi itu awalnya kawan-kawan, gimana kita mengenal itu tempat kita berlabuh sekarang ini ya. Jadi kawan itu cuma bertanya gini, Bang Edi berapa lama lagi pensiun katanya kan. 2,5 nih kok, saya bilang gitu, 2,5 tahun. Wah, harus siap-siap tuh Bang, katanya gitu kan. Jadi sambil menunggu pensiun Bang, katanya, mau nggak Bang penghasilan tambahan 100 juta sebulan, katanya kan. Itu ditanya ke saya. Oh saya yang namanya biasa lihat uang gitu ya, karena saya itu kan di Bank Indonesia ya. Di Bank Indonesia itu yang pegang kunci kasaranya kan saya. Jadi istilahnya itu uang untuk Bangka Belitung itu saya yang istilahnya itu yang ngitung itu tiap hari. Jadi saya lihat uang triliunan biasa gitu loh. Jadi ketika Hendy ya saya bilang gitu ya, ketika dia bilang mau nggak 100 juta sebulan Bang hasilnya, saya bilang langsung mau gitu loh. Kaget kali Hendy-nya kan, kaget dia, udah Bang 50 juta atau enggak katanya. Mau, saya bilang gitu. Apa itu saya bilang kan. Nah jadi dia cerita lah. Jadi betul-betul dia cerita mengenai bisnis, nggak ada dicerita mengenai produknya apa gitu ya. Jadi kalau abang mau itu aja kuncinya sama dia. Tadi kan udah dibilang nanti kan disebutkan ini perusahaan tertua di Jepang, farmasi tertua di Jepang, perusahaan farmasi terbesar katanya, dan go public di Tokyo katanya kan. Nah saya orang finance kan,
Nah, ketika dia bilang udah go public, saya langsung buka Google Finance kan. Apa namanya kok? Saya bilang disebutlah AFC kan. Saya klik lah AFC, terus saya dapat ketemu gitu kan. Saya lihat laporan keuangannya, saya lihat trennya, bagus juga ada perusahaan, saya pikir gitu. Nah, terus udah gitu, Candy bilang, kok abang mau, katanya kan. Kok abang mau, aku temanin abang sampai balik modal, katanya. Itu dia janji dia kan. Nah, kalau kita orang bank gitu ya, orang bank itu kan my word is my bond kan. Ketika dia berjanji istilahnya saya temani abang sampai balik modal, udah saya selamat sama dia. Saya nggak diceritain bagaimana dapatkan yang 100 juta sebulan itu, nggak cerita dia. Tapi istilahnya ya saya percaya sama dia lah kan. Ini kan bisnis kepercayaannya. Makanya memang mungkin nanti di belakang kita cerita bahwa orang itu mau join dengan kita karena mereka percaya ke kita. Itu intinya. Nah, jadi ketika dibilang aku temanin abang sampai balik modal, katanya udah selamat saya. Transfer kemana nih? Saya bilang gitu kan. Berapa saya transfer? Nah, dia langsung bilang, abang ambil langsung yang diamond aja lah ya, katanya. Dia nggak cerita itu waktu itu ada ruby, ada sapphire, ada diamond gitu kan. bahkan nggak ada diceritain Sumba, Utsu itu nggak ada sama sekali Kak. Dia cuma tanya itu aja. Nggak ada. Cerita dia kan, jadi udah abang ambil diamond ya, abang ambil 2 aja katanya gitu. Jadi, kenapa nggak 3 aja sekalian? Iya, dia ambil 2 itu. Jadi akhirnya berapa itu? Saya bilang 1 diamond itu 20,4 waktu itu ya. 20,4, langsung saya transfer tuh 40,8 tuh ke rekening dia. Keren. Nah, jadi memang ini loh, apa namanya itu ya, satu poin mungkin ya yang selalu menjadi pegangan aku lah ya. Kalau aku anggap itu meyakinkan, menjanjikan gitu, saya itu nggak lama-lama ngambil keputusan tuh, bahkan nggak saya tanya-tanya sebelah saya. Langsung eksekusi aja. Lagi bilang tadi seboboan. Seboboan. Yang gue bilang seboboan. Ini lucunya gini, begitu dia, aku pun bahkan nggak tahu mereka ngobrol tentang ini. Tahu-tahu memang dasarnya emak-emak kali ya, kupingnya tuh begitu dia nyebut berapa nomor rekeningmu, kupingku langsung nyambung. Terus aku, kalian ngapain kok ngobrol-ngobrolin rekening? Di situ aku baru nyambung, lucu banget lagi. Jadi gitu kan, jadi udah dikasih nomor rekeningnya, aku transfer kan. Habis itu ya dibilang kalau bergabung tuh kan ada produk kan gitu ya. Jadi dapat produk nih, udah kan. Hanya fokus itu. Jadi udah done nih kan, bisnis done tuh istilahnya kan. Jadi aku bilang sama dia, sama Atik nih, Mam, nanti kamu jalanin, saya bilang gitu. Padahal kan aku itu, to be honest, orangnya tuh introvert gitu. Aku tuh nggak banyak ngomong. Ini ada beberapa temanku di sini yang ada di Zoom juga, mungkin tahu bagaimana aku tuh biasanya tuh diem aja gitu, nggak gitu banyak ngomong. Tahu-tahu dijeblosin, udah kamu yang jalanin gitu. Aku serta-merta nolak, enggak, aku nggak bisa kan. Nah terus abang ini bilang, kebetulan waktu itu dia posisi pimpinan di sana. Aku kan nggak mungkin sambil jalan ini gitu. Kalau aku sambil ngomongin begini kan aku bisa dipanggil sama bos yang di Jakarta ini kan gitu kan. Aku pikir-pikir, iya juga ya, bener juga ya. Iya, jadi waktu itu kamu jalanin ya, Mam. Saya kan nggak enak dong kalau saya bicara-bicara ini ke teman-teman pimpinan bank, saya bilang gitu, atau rekan-rekan di sini, saya bilang kan, apa kata dunia nanti? Jual produk gitu kan? Iya. Itu pernah saya bikin status sekali gitu ya, istilahnya di status apa namanya itu, di status saya itu terkait dengan SOP Subaras itulah kan. Itu kawan langsung WA, Bang Edi masih kurang uangnya. Ngomongin langsung kan, waduh habis itu ya, nggak pernah saya pakai itu lagi status setelah itu ya. Jadi waktu itu kan Edi masih ada. Dia bilang, Kak Ati gue satir, katanya kan saya temanin, katanya gitu kan. Nah itu, gue satir, saya temanin gitu. Jadi memang itu besoknya langsung jalan. Besoknya langsung jalan ya. Jadi saya bilang sama dia, Mam, kamu usah khawatir, saya bilang. Yang kau butuhkan adalah kamu pelajarin produknya, saya bilang gitu. Manfaatnya, apa kegunaannya, gitu kan. Jangan ditambah-tambahin, apa yang ada di situ itu aja ceritain. Diserta dengan nanti kok ada pengalaman-pengalaman, testimoni itu ceritain, jadi tambah-tambahin. Itu satu, saya. Yang kedua, saya bilang, pelajarin itunya, perusahaannya.
belajar perusahaan seperti apa gitu kan. Kalau perusahaannya bagus itu, saya bilang tuh nggak usah khawatir kamu, saya bilang gitu. Tapi kamu harus bisa cerita perusahaannya seperti apa sih. Yang ketiga, pelajari bisnisnya, saya bilang gitu. Nah jadi tiap hari mulai hari itu ya kami kok jalan pagi tiap hari gitu, tiap pagi jalan pagi ya. Udah kami itu sama-sama dengerin itu tuh. Pasang earphone Pakai kan. earphone di kuping, Pasang pasang itu. earphone, pilih dari Ya. link yang mana, masing-masing dengerin Ya. sambil jalan pagi. YouTube kan adalah si siapa itu Madesu itu kan, Ya. kita kan suka cerita itu istilahnya kan Madein itu. Samsung Madein. Samsu Madain. Itulah yang paling sering kamu dengerin kan, dia kan cerita mengenai itunya bisnisnya, Ya. gitu-gitu kan, itulah mau dengerin gitu sambil jalan ya. Jadi itulah kan, dia udah jalan tuh di Pangkal Pinang tuh sama Ko Edi tadi kan. Aku cuma mikir gini Kak Gi. Kan dari awal kan memang dia cerita bisnis. Kami masuk Ya. 40,8 loh di situ. Gak main-main, ini bukan duit kecil. Jadi Ya. aku pikir ini beneran mesti balik, mesti diseriusin nih gitu. Cuman yang saya kasih tahu ke dia, Mam, kalau mau dapat ikan besar, saya bilang gitu, umpannya harus besar, saya bilang sama dia. Jadi kalau kamu umpanmu kecil, ya dapat ikan kecil juga. Nah jadi itu satu prinsip juga ya. Jadi kalau kita mau dapat gede, ya kita harus berani Umpannya besar. gede juga, intinya gitu. Jalannya Itu besar, ya. istilahnya satu apalah. Nah itu saya ya. Nah jadi kawan-kawan, apa yang membuat kita istilahnya satu, ini kan berani bermimpi kita di sini ya, kita bilang ya. Betul. Jadi kan itu mulai nih, kan dapat barang nih, dapat produk kan. Nah ini mau diapain gitu kan produk nih kan. Bayangkan kalau 2 diamond itu kan berarti ada 12 paket kan barang itu kan. Jadi, nah ini satu kesaksian saya nih istilahnya. Jadi barang ada, udah gitu kan. Mulailah itu makan aja lah gitu kan. Nah, jadi riwayat saya kawan-kawan ya, riwayat saya dari tahun 2017 itu saya udah rutin ke dokter jantung saya kawan-kawan. Nah, dokter jantung ini Prof. Dasnan, mungkin teman-teman pernah dengar nama Prof. Dasnan lah ya. Jadi udah rutin tuh ke dokter jantung tuh, konsul-konsul terus. Jadi dada saya sebelah kiri nih, dada sebelah kiri sakit tiap malam tuh, ya kan? Jadi nggak bisa tidur. Tapi saya nggak pernah kasih tahu dia. Nah, jadi kadang udah nggak kuat itu saya banting-banting dia, tok kencang-kencang, dia ngeliat kan, lama-lama dia bilang, Pak, apalah ke dokter lah katanya kan. Padahal saya udah ke dokter nih kawan-kawan, ke Prof. Dasnan itu kan. Prof. Dasnannya bilang, Bang katanya kan, masih muda jangan sakit Bang katanya. Jangan sakit lah katanya kan, kau nggak pingin lihat anak-anakmu kawin katanya kan. Ya pingin lah Prof, saya bilang, makanya saya di sini saya bilang gitu kan. Nah dari tahun 2017 tuh kawan-kawan ya. Jadi terakhir saya itu MRI lah ya, tahun 2019 itu disuruh Prof itulah MRI sekitar bulan Juli kalau nggak salah itu 2019. MRI lah saya ke Rumah Sakit Medistra di Pancoran. MRI, cuman belum sempat saya konsul ke dokternya bawa hasilnya gitu kan. Itulah saya dimutasi ke Pangkal Pinang kan. Nah itu bulan akhir Agustus. Nah nantilah saya pikir gitu kan, nantilah dari Pangkal Pinang kan sejam doang ke Jakarta, nanti itu punya konsulnya di situ gitu. Di ranah kan COVID kawan-kawan ya. COVID kan nggak bisa kemana-mana. Jadi bagaimana saya ngatasin yang rasa nggak enak, rasa sakit di dada sebelah kiri nih kan? Udah tiap hari saya minta air panas ke dia. Kalau saya kompres selalu kesini biar bisa tidur. Ya, jadi kadang itu saya timpa itu gini seperti timpa biar bisa tidur gitu air panas itu kan. Nah jadi itulah yang saya lakukan setiap hari biar bisa tidur. Nah jadi produk kan udah ada si kecil, kita kan produk udah ada nih kawan-kawan ya, mau diapain nih gitu loh. Produknya mau diapain? Itulah mulai dimakan kan. Mulai dimakan, saya makan suba 1 pagi, ucunya malam 1 gitu kan. Rutin tiap hari karena produk banyak kan. Nah jadi sebulan kan, setelah sebulan itu kami join itu Maret ya. Maret 2021 ya. Setelah sebulan kan air panas tadi yang tiap hari disiapin oleh istri saya itu yang ditaruh di samping tempat tidur tuh udah nggak di tempat tidur lagi, tinggal di meja terus gitu, nggak pernah dipakai lagi gitu kan. Jadi saya pikir kan gini, kalau misalnya kan itu kan judulnya kan untuk menghilangkan rasa nggak nyaman di dadanya waktu mau tidur, berarti kan harusnya kan ketika bangun pagi itu botol ada di tempat tidur Kak gitu. Tapi sampai satu kali saya lihat gini loh,
ini kok botol masih ada di meja gitu. Jadi saya bilang, kok ini kok nggak dipakai sih gitu. Karena istilahnya kami kebetulan tidur di lantai 2, jadi bawa botol isi air panas ke atas itu kan bawanya pelan-pelan, hati-hati, takut jatuh, takut tumpah gitu kan. Aku bilang ini udah dibawa kok nggak dipakai sih gitu. Terus tahu-tahu abang bilang gini, orang dadaku udah nggak sakit lagi gitu. Loh, jadi begitu dia ngomong begitu, jadi kita sama-sama kaget gitu. Wah, udah hilang ya Pak gitu. Udah nggak sakit lagi ya. Ternyata secara tidak kita sadarin sesudah kita konsumsi kurang lebih sebulan waktu itu ya Pak, rasa nggak nyaman itu hilang gitu loh Kak. Tapi saya tanya dulu Kak Margaret sama Bang Edi. Ya. Memangnya kalian masuk di bisnis terus ada itu yang jadi upline kalian atau sponsor, nggak bicara itu produk itu apa manfaat dan segala macam? Memang Agak akhirnya detail lah. Kita bilang pokoknya kan cari duit di sini Kak Gi. Nah, Ya kan? Bagaimana mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan tadi kan? Ya, jadi enggak gini silahkan. loh. 50 juta per bulan atau 100 juta itu tentu kita kan mencari mitra ya atau member. Apakah member ini orang karena memang bisnis atau memang dia datang untuk sakit penyakitnya kan harusnya kakak-kakak juga kan harus tahu bahwa produk ini bisa untuk semua sakit penyakit segala macam. Nah, kalian sendiri nggak ngerti kan? Iya. Siap-siap. Betul Kak. Cuman kan gini, itu bilang tadi kan, ketika kita jalan pagi-pagi kan, istilahnya kan kita pelajarin bisnisnya, kita pelajarin udah di sini kan ada juga manfaat produknya kan. Dari situ taunya ya. Ya di situ tahunya gitu loh. Jadi ada regenerasi sel lah katanya di sana, kita nggak tahu itu apa. Regenerasi sel, nggak ngerti kan. Misalnya kan kita juga kalau misalnya ngomong ke orang lain sekarang ya, kita kan tunjukin dong istilah testimoni orang kayak gini loh. Oh, kita kan nggak ada, ya kan? benar secara bisnis. Udah gitu, kadang Kak, begitu udah join, kebetulan waktu itu di upline kami ini stokis Bangka Belitung. Jadi dia di mobilnya itu selalu ada stok barang. Jadi begitu kami join malam itu, udah ditransfer abang waktu itu senilai sekian, dia langsung kasih barang. Dia kasih barang sebagian. Kami aja kaget ini apa gitu kan. Terus habis itu besoknya dia datang lagi, sisa itu disitulah dia mulai ceritakan ini perusahaannya, ini itu semua, ini barangnya, ini manfaatnya untuk ini itu. Tapi kami nggak terlalu ngebawa, oh ini untuk begini, nggak terlalu. Istilahnya yang dia terangin itu pun lewat begitu aja gitu loh Pak. Nggak benar-benar dirasakan sama abang, oh benar-benar hilang tuh sakitnya, barulah kita oh ini rupanya gitu. Sama ada satu pendeta itu Pak yang di gereja itu coba ceritain ya. Jadi kan gitu kan. Wih, ya kalau kita sembuh itu kawan-kawan, mudah-mudahan di sini nggak ada yang sakit ya. Jadi kalau kita merasa pernah sakit gitu, sembuh itu kan kita nggak merasakan sakit lagi kan, lupa gitu loh. Jadi sama kayak saya, wah itu air panas tadi nggak dipakai lagi toh. Jadi udah di atas meja aja, karena apa, lupa, nggak sakit lagi. Nah itu satu. Yang kedua yang saya rasakan waktu itu ya, di samping saya itu apa namanya itu tadi dada sebelah kiri jantung lah gitu ya. Nah itu liver saya juga gitu kan, liver juga itu nggak enak gitu. Jadi kalau jam 7 malam tuh udah nggak kuat duduk saya waktu itu. Nggak kuat duduk gitu kan, udah di kantor tuh sambil nungguin anak-anak itu masukin uang ke kasana gitu, nungguin mereka itu selesai. Biasanya tiduran aja di ruangan saya kan, nunggu mereka. Karena nggak kuat lagi. Tapi itu dalam itu setelah konsumsi sebulan gitu kan, kok saya ini stamina saya bagus ya, nggak merasa lelah lagi gitu kan. Nah itulah yang saya rasakan. Saya bilang sama Ati, ini produk luar biasa nih, ajaib nih, saya bilang gitu. Istilahnya dada saya sampai sekarang loh nggak pernah lagi muncul merah sakit gitu kan, termasuk istilahnya liver tadi itu betul-betul pas lah gitu bilang gitu ya. Jadi itu bilang sama dia, bang ini produk ajaib nih, saya bilang gitu. Udah gitu kan, kamu seriusin aja, saya bilang gitu kan. Satu yang perlu kamu lakukan, Mam, ceritakan aja ke orang lain. Di luar sana banyak orang sakit, saya bilang gitu, yang butuhkan produk ini. Jadi itu motivasimu ya, saya bilang gitu. Itu motivasimu biar kamu nggak sedih ditolak orang, saya bilang. Kamu cerita untuk kepentingan mereka aja. Karena apa? Saya bilang gitu kan. Karena di luar sana banyak orang sakit,
butuh kesembuhan. Kamu cerita aja, saya bilang. Soal mereka mau apa tidak, itu nggak usah. Hidup ini kan pilihan, saya bilang gitu. Oh, mereka milih mau, syukur mereka sembuh gitu loh. Satu lagi, saya bilang, di luar sana kan banyak itu orang-orang yang ekonominya pas-pasan, saya bilang gitu. Ekonomi pas-pasan, siapa tahu mereka mau jalankan bisnisnya. Keuangan mereka membaik, saya bilang gitu. Udah kamu jalan aja. Jadi gitulah ya. Mulailah ke hati ini, Nyonya Aku ini jalankan. Jadi luar biasanya memang di FC ini, teman-teman. Ya, luar biasanya. Itu kan jalan nih. Hari jalan, tahu nggak teman-teman? Berapa lama uang yang 40,8 itu kembali. Kalau ada yang bisa tebak ya, yang sudah tahu jangan ya. Kalau ada yang bisa tebak, berapa lama itu kembali modal kami yang 40,8 itu, nanti saya kirimin apa namanya itu pulsa gitu. Pulsa 200.000. Tapi yang lain yang udah tahu Yang tahu jangan ya. Ayo teman-teman, coba di chat. Komen. Kalau tahu Komen. berapa bulan itu kembali Ya, komen. modalnya yang 4,8 Kisi-kisinya Pak Edi, apakah lewat di bulan? bulan, pokoknya bulan. Oke, bulan katanya bulan. Oke, silakan teman-teman. 200.000 itunya pulsa atau apa nanti? 200.000. Kemana ya? 3 bulan, 2 bulan, Ada 3 bulan, dicatat. 1 bulan. 1,5 bulan. 3 bulan, bulan. Pak, oke. 2 bulan 7 hari, wow keren. 2 bulan, 2 sampai 7 bulan. 6 bulan, 4 bulan. Aku mau jawab. Herta jangan. 7 bulan, 5 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Ini hampir-hampir mendekati semuanya ya. Tapi nanti yang mendekat pun kita kirimin lah. 1-2 orang. Oke? Oke teman-teman. yang paling mendekati ini kayaknya ini nih, tunggu ya teman-teman ya. Ntar dulu. Tunggu, kita lihat dulu nih. 2 bulan, 3 bulan, 1 bulan ketiga, 6 bulan, 1,5 bulan, 1, 3, 2 bulan, 2 bulan 7 hari, 2 bulan 7 hari, Iya. 4 bulan, 6 bulan, 4. Aku mau jawab, jangan ya, Nak. 4 bulan. 2 bulan, 1,5 bulan. Ini Kak siapa nih? Oke, production treat ya. Ini yang paling mendekati ini. Jadi, bentar, luar biasa loh kawan-kawan ya. Jadi kalau misalnya di bisnis itu, biasanya orang berhitung tuh 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. 2 bulan setengah, Tony Permana. Itu dia yang tepat tuh teman-teman. 2 bulan setengah itu Tony Permana tuh. Dia Tony tahu Permana. kali lah. Ah, Nah, jawaban yang Saya sebenarnya nggak berapa tahu. Kak Edi? Jadi saya nggak tahu, sumpah. Oke. oh, Kak Tony Edi berapa Permana jam? benar. Oke, jadi teman-teman itu Lumayan dapat 200. luas dapat 200 Bang Tony. Oke, ditutup mic-nya dulu. Oke. Ditutup mic-nya ya. Oke, ada satu yang paling tepat ya. 2,5 bulan balik modal kawan-kawan. 2,5 bulan balik modal. Jadi di mana ya ada bisnis ya istilahnya memberikan kita pengembalian yang begitu cepatnya. Ya, 2,5 bulan balik modal yang 40,8 itu 2,5 bulan. 44 juta. Totalnya 44 juta. Jadi udah untung tuh istilahnya kan. Nah, jadi kalau kita belajar apa ya finance gitu ya, itu misalnya kalau ada perusahaan tuh ya bisnis itu atau usaha yang bisa balik modal tuh istilahnya 1 tahun itu fenomenal itu. Misalnya Ya. orang itu 5 tahun gitu kan, 10 tahun pun kalau dihitung dia 10 tahun balik modal udah masuk akal tuh. Tapi ini 2,5 bulan kawan-kawan, makanya luar biasa FC ya. Nah jadi dari bulan 2,5 bulan kan berarti mulai Maret, bulan Mei akhir kan, Mei akhir itu udah balik modal. Dari Juni itu kawan-kawan kita udah tanpa modal di sini, udah tinggal untungnya boleh dibilang di FC ini. Luar biasa kan? Benar. Tinggal untungnya. Jadi apa namanya istilahnya itu gimana kita ngomongnya ya? Udah enaknya aja lah gitu loh. Udah enaknya aja lah. Jadi Kita menikmati ya Pak hasilnya ya. kita nikmatin. Jadi waktu itu, Mam, udah balik modal, uangnya kembaliin. Saya bilang sama Adi, uangnya kembaliin. Transfer sama dia 40,8 kawan-kawan. Orang Bang, udah itu ngomongin bisnis, benar-benar dihitung kan, udah balik modal kan, sini kembaliin. Gitu.
Iya, udah balik ya, kan ya. Nah itu dia teman-teman. Jadi yang menguatkan kami dan menguatkan Atik lah saya bilang kan dia bilang tadi, dia bilang aku kan nggak pintar bicara Pak, introvert kata itu kan. Saya selalu bilang sama dia, kalau kamu bicara untuk kepentinganmu, saya bilang gitu kan, kalau bicara untuk kepentinganmu, kamu nanti bisa kecewa, saya bilang. Kamu kalau ditolak orang, kamu akan kecewa. Jadi, kamu bicara untuk kepentingan orang, saya bilang. Sama kayak saya sembuh loh, gitu loh. Sembuh gitu kan, ya orang di luar sana banyak butuh butuh sembuh gitu loh. Kamu bicara untuk kepentingan mereka. Soal mereka misalnya nanti itu mau, puji Tuhan. Kalau misalnya nggak mau, nggak apa-apa gitu loh. Itu kan mereka memutuskan untuk kepentingan dia, saya bilang gitu. Ya, jadi silakan kamu share aja. Share ke siapa aja. Tahu orang sakit, share aja. Demikian juga, di luar sana banyak orang butuh ekonominya lebih baik, saya bilang gitu. Kamu ajak aja mereka, share seperti itu. Kok mereka mau, syukur. Kok nggak mau, nggak apa-apa gitu loh. Nah, berkat dari Tuhan. Selalu sedang kayak seperti itu. Ujungnya bilang, berkat itu dari Tuhan. Ketika kita tabur, gitu kan. Ketika kita tabur, kawan-kawan, pasti kita akan menuai. Meskipun kita nggak tahu kapan. Tapi kalau kita nggak pernah mau nabur, coba. Itu kan ketika kita sharing ke orang lain, itu kan kita nabur sebetulnya. Nah, ketika kita tabur, suatu saat pasti menuai. Nggak langsung, nggak apa-apa. Ya, jadi kayak gitu. Jadi, semangat teman-teman ya. Jadi, mulai dari situ, tadi pertanyaannya kan, udah kemana aja sih, gitu kan. Nah, yang bikin saya kepo, ya satu kepo, satu kesel gitu ya. Ketika si Ati pergi ke Turki yang pertama itu. Jadi di tahun 2021 itu langsung dapat dia jalan-jalan ke Turki kan. Saya ditinggal 10 hari kawan-kawan. Wah, paling juga saya ditinggal 10 hari kan. Waduh, saya bilang enak banget dia di sana gitu loh. Ya kan? Memang waktu itu, Pak ini dapat tiket nih Pak ke Turki katanya kan. Mau diambil Maaf Pak Edi, gabungnya tadi 2021 Maret ya? Maret. Oke. Ya. Bapak udah langsung jalan-jalan ke Turki ya? Ke Turki. Nah, pas dapat tiket itu kan, ditanya saya, Pak, ini mau pergi atau tukar barang aja nih, Pak? Kayaknya tukar barang aja ya. Saya bilang, ngapain kau tukar barang? Saya bilang, ini pengalaman yang luar biasa. Kau pergi aja, saya bilang gitu kan. Justru ini bagus buat kamu, saya bilang gitu. Akhirnya dia pergi kan, tapi pas dia pergi teman-teman, saya pening di rumah sendiri kan. Saya bilang next time nggak boleh pergi sendiri, harus berdua gitulah. Ya. Harus dapat tiket 2. Iya, harus dapat tiket 2. Karena kan dulu kan sebenarnya kalau kita keluar pulang itu kan harus isoman masuk ke hotel biaya sendiri loh. Awalnya waktu itu isoman itu kalau nggak salah 10 hari. Kebayang dong 10 hari di hotel biaya sendiri kan lumayan gitu loh. Lama-lama berkurang 3 hari waktu 3 hari isoman, aku pun masih gimana ya gitu. Belakangan itu makin berkurang, tambah lagi abang bilang, udah kamu berangkat aja. Berangkat aku. Itulah yang membuat aku tuh malah jadi muncul lah itu yang namanya seperti yang tema kita itu berani bermimpi ya. Karena apalagi dengan kondisi waktu itu memang masih aktif. Sekarang abang tuh udah sampai tuh yang namanya katanya masa pensiun itu. Untuk yang namanya masa pensiun mungkin teman-teman tahu. Jadi siapa udah pensiun ya Kak? Ini Kak, kalau aku ibu rumah tangga sebetulnya. Masih Ini muda? Jadi gini, Kak Gi, sebetulnya saya nggak pernah ngomong saya pensiun loh. Saya nggak pernah ngomong saya pensiun, saya bilang habis kontrak. Kontraknya lagi perpanjang gitu kan. Tapi Bang Edi masih muda loh, masih kelihatan kayak 45 atau 45. Jangan gitu dong Kak Gi, nomor rekening. Iya serius Bang Edi. Katanya mantanku juga namanya Edi Purba nih. Iya, aduh. Kak, nomor rekening nomor berapa Kak? Nih, kami pikir juga nih. Oke. Jadi Kak. lanjut. Dan tidak ya, jadi pergi ke Turki dia kan, udah enak lah dia di sana naik itu karena itu balon api. Banget sih. Nah habis itu dapat ke Dubai gitu kan, dapat ke Korea, lalu dapat lagi cruise gitu kan, kemarin dapat ke Beijing, dapat Taiwan, ini dapat cruise lagi kan. Jadi memang gini, semenjak dia pergi yang ke Turki itu kawan-kawan, dia udah berani bermimpi.
mimpinya di sini satu yang mimpinya ya, saya ingin dapat tiket jalan-jalan ke luar negeri, itu mimpinya dia. Jadi Kak, kalau boleh ceritakan dulu kan, dulu waktu kita di AFC ini, sekali waktu nanti kalau abang ini ya dapat kesempatan dinas ke luar negeri, kan kita dapat uang saku dong, dia dapat uang saku, gitu kan. Nah uang sakunya itu dibela-belain untuk beli tiket aku, supaya aku bisa ikut pergi. Kalau namanya hotel kan kita udah bareng. Untuk makanan nggak terlalu banyak lah kita gitu kan. Kayak waktu itu kita dapat kesempatan sekali ke New York aja kita beli burger di sana itu kan besarnya luar biasa. Kita kebetulan bukan orang yang banyak makan, jadi satu burger makan berdua pun bersisa kadang-kadang gitu. Jadi kesempatan-kesempatan itulah yang kadang-kadang kami pakai untuk ya udah berangkat gitu. Karena kalau hitungannya kita berangkat keluar sendiri, udah kebayang kan biayanya berapa gitu. Nah, ketika udah sampai masa pensiun, itu kan udah jelas-jelas nggak akan ada lagi kesempatan untuk pergi. Puji Tuhannya yang kebetulan juga kami udah ada di sini dan AFC kasih kesempatan kita untuk jalan-jalan, ternyata yang keinginan itu bisa terus berlanjut. Even ini udah nggak panjang, kontraknya di BI, gitu loh Kak. Itulah dia. Ya. Jadi ya, dia kadang-kadang somse loh. Dia kadang-kadang somse. Jadi ceritanya gitu kan. Kalau dulu katanya kan, kalau dulu abang nih istilahnya ngajak-ngajak saya keluar. Oh sekarang saya ngajak-ngajak dia katanya gitu. Saya bawa dia keluar. Saya bilang gitu kan. Modalku masih ada loh di situ. Gitu. Padahal maksudnya bukannya nyombong loh Kak. Kita kan cerita ini ke teman ya. Maksudnya untuk menceritakan bahwa di sini tuh ada kesempatan. Seandainya dulu kita ketika ditawarin sama teman itu, bang ada bisnis ini itu nggak mau lah, kita nggak mau kayak gitu-gituan. Itu kayak itu mimpi-mimpi seperti yang tadi tuh nggak bakalan ada lagi. Tertutup aja. Bayangin bahkan waktu masih dinas aja dibela-belain pakai uang sakunya dia untuk beli tiket aku. Apalagi waktu udah nggak dinas gitu kan. Untuk berangkat ke luar negeri berdua itu duitnya berapa, udah langsung kita pikir tuh hitungannya seorang aja sekian kali 2 orang sekian, begitu kan Kak gitu. Sementara begitu kita di AFC, wah itu kesempatan terbuka lebar gitu. Sekarang tinggal berbalik ke kitanya aja, mau nggak kita mengejar itu. Jadi sekarang Bang Edi sama Kak Ati ngejalanin bisnis ini bareng dong? Bareng sekarang. Wah, ini kalau saya lihat ya, yang saya lihat secara langsung nih, orang-orang yang berbisnis di AFC ini bisa sejalan sehati sepikir dengan suami istri begitu ya. Benar loh, rezekinya beda. Kita sudah lihat lah. Kayak Ibu Silvi, Pak Hendro, Pak Firdaus, Ibu Ewin, Herti Sitorus dengan suaminya, ya kan? Nah, itu masih banyak yang saya tidak sebutkan namanya. Sekarang nih kan ada junior nih, Pak Edi sama Ibu Erti. Mudah-mudahan kan nasibnya ini seperti kakak-kakak kita itu gitu loh. Amin. Karena apa? 2 orang berpikir, tenaga disatukan, sevisi semisi, bergeraknya sama, pasti kan hasilnya juga beda. Betul. Ya kan, kalian sudah nikmatin lah sekarang yang udah kalian jalan-jalan couple gitu lah, ya kan udah mulai terlihat gitu loh. Lanjut Kak Edi. Oke. Jadi memang sedikit Kak. Jadi kan memang kan ya kan dulu kan katanya udah mam kamu aja yang jalanin, aku kan dulu kan dia masih kerja. Jadi memang kebiasaannya dari dulu tuh aku yang lebih banyak kesana sini gitu loh, ketemu orang, ngomong orang, dia nggak terlalu banyak gitu. Tapi kan belakangan kan nggak boleh pergi sendiri lagi ya, harus berdua gitu kan. Aku bilang lagi sama dia, ayolah kalau gitu bantu gitu, jangan cuma nyari-nyari sendiri dong. Kalau dia ikut bantu kan akan lebih mudah gitu loh Kak Jika kan dibandingin dia sendiri. Iya. Tapi saya percaya nih teman-teman yang sudah suami-suami yang masuk duluan kayak ini Kak Basuki Surodi Dagdo, kalau suami sudah terbuka menjalankan bisnis ini, saya sangat percaya kok istri akan mengikut. Beda ya, istri ngejalanin, suami belum tentu. Betul sekali. Ya, jadi kalau suami-suami ini sudah masuk di bisnis ini, ayo bapak-bapak ikutkan istrinya, memberikan support sistem yang lebih kuat lagi, ya. Karena suami kan kalau sudah bicara sama istri pasti dengar dong.
Beda Ya. kalau istri bicara sama suami. Sekarang suami kan gengsinya segala macem ya. Oh. Kayak itu Nah, Kak, lanjut. kayak Korudi David Kozora sama Iya. Natali, Si kan Natali, begitu ya. juga dia. Suaminya Betul. susah. Aku waktu dia Zoom tuh aku dengerin, aduh, aku bilang emang benar-benar pengaruh loh. Seandainya dulu aku yang dulu ditawarin bisnis AFC, dia belum tentu mau ngikut Kak. Gitu. Benar. Tapi ini ya memang Tuhan udah atur kali ya gitu. Dia yang Ya. ceritain sama temennya, aku yang ngikut gitu. Ya, jadi saya kan memang 10 tahun sebelum saya habis kontrak itu, saya udah mikir nih mau ngapain gitu loh. Istilahnya saya tahu percis karena saya kan finance ya. Saya tahu percis istilahnya ketika habis kontrak teman-teman pensiun lah orang bilang itu kita nggak dapat penghasilan apa-apa lagi, apalagi istilahnya perusahaan itu nggak menyediakan dana pensiun ya, itu betul-betul nol. Jadi saya berpikir waktu itu satu mimpi saya waktu itu ya, bagaimana agar saat nanti saya udah nggak dipekerjakan lagi atau pensiun tadi, kualitas hidup saya tetap sama ketika saya masih aktif gitu. Itu saya pikirin. Makanya saya udah coba ini, coba itu gitu. Udah banyak gitu kan. Dan rata-rata itu boleh dibilang gak berhasil. Rata-rata itu gagal lah gitu loh. Karena apa? Satu, yang paling utama itu orang yang kita ajak untuk misalnya bersama dengan kita itu belum tentu satu visi sama kita kan. Ya di situ kegagalan yang paling tinggi. Nah jadi ketika itulah kan, aduh ini nggak jadi, itulah 2,5 tahun sebelum saya pensiun itu ketemu kok Hendy tadi. Ketika diceritakan istilahnya ini ada kesempatan nih bang, katanya kan. Terus saya dalam ngobrol-ngobrol itu saya teliti perusahaannya, laporan keuangannya gitu, bagus juga perusahaan saya pikirkan. Jadi ketika dia bilang, bang itu katanya kan Fortuner saya itu saya beli cash penghasilan saya 3 bulan katanya. Oh luar biasa, cash 3 bulan saya bilang. Langsung berhitung kan 500 bagi 3 90. Jadi itu penghasilan dia saya pikir. Dan ketika dia bilang aku temani katanya, itulah joinnya ya, itu sebenarnya satu momen yang luar biasa lah, kesempatan gitu muncul, tapi kita tangkap gitu. Jadi kalau misalnya saya berpikir bohongan kawan-kawan, kan banyak orang berpikir gitu ya, bohongannya tapi itu gitu misalnya gitu kan, sehingga ada istilahnya unsur pikiran negatif di hati kita itu yang biasanya membuat kita itu apabila itu nggak jadi mengambil kesempatan itu sehingga lewat gitu loh. Nah, jadi itulah kawan-kawannya. Jadi ketika udah dalam perjalanan nih malam-malam pun misalnya ini saya kan agak susah juga saya tidur kalau misalnya ada gangguan kan teman-teman ya. Saya nyamuk bunyinya ting udah bangun saya gitu loh. Jadi saya udah bilang sama Ati nih ya, bang tolong handphonenya matiin, saya bilang gitu. Itu apa itu sinyalnya itu nyambung ke otak, saya bilang gitu. Sinyalnya itu gak bisa tidur saya bilang. Jadi nanti tiba-tiba jam 1:30 nanti kan ting, konnichiwa, apa itu bang? Konnichiwa. Aduh gak bisa tidur saya pikir konnichiwa masuk gitu ya. Asik kan? Dia tidur nyenyak, dia terbangun dari konnichiwa gitu kan. Aduh saya bilang, karena yang masuk konnichiwa jadi gak jadi marah gitu loh teman-teman ya. Yang lain kan marah kita kan tidur gitu. Nah itulah kawan-kawan ya. Jadi sekarang malah ditunggu-tunggu ya bang ya, jam setengah 1 itu ditunggu-tunggu ya, itu tunggu masuknya ya gitu kan. Nah kawan-kawan, jadi memang ini, jadi ini mungkin dari kami lah ya, udah tahu kan kita ini berada di kapal yang bagus gitu ya. Kita berada di kapal yang bagus, perusahaan yang bagus, dan dikelola tanda petik sampai saat ini dikelola oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang berintegritas gitu ya. Jadi silakan settinglah your dream gitu loh. Beranilah bermimpi gitu loh. Silakan mulai tuliskan itu mimpimu apa. Ya, jadi kok Ati misalnya mimpinya itu saya ingin jalan-jalan pak katanya, gratis katanya, jalan gratis gitu loh. Jadi setting aja, tuliskan itu. Ya, mulai tuliskan apa kira-kira dreammu di sini. Ya. Dreammu boleh tuliskan. Jadi itu penting. Jadi kenapa kita harus tuliskan gitu kan? Karena apa? Ketika kita tuliskan itu kita punya tujuan gitu loh. Kita tahu mau kemana kita. Ya, apa yang mau kita capai gitu. Mimpi itu kita anggap tujuan ya.
Jadi Iya. ketika kita tuliskan tuh, kita kita deklarasikan, kita sepakati, kami misalnya berdua kami sepakati gitu kan, itu berarti ada tujuan kita mau kemana. Jadi ketika ada mimpi itu, ketika ada tujuan itu kan, apa dampaknya buat kita? Dampaknya nanti kita menghasilkan ketahanan buat kita, ya. Iya. Itu pertama, ada ketahanan buat kita. Lalu yang kedua apa nanti? Ada keuletan gitu loh. Jadi keuletan ini apa sih? Keuletan itu nanti adalah kemampuan kita untuk terus maju. Ketika kita mau menyerah, itu harus gue capai gitu loh. Ketika kita mau menyerah, ada keuletan untuk kita maju lah sampai gue dapat itu pertama. Terus ketahanan itu apa? Kemampuan kita untuk bangkit lagi. Karena apa? Gue belum nyampe nih gitu loh. Belum gue dapat nih. Nanti kita mampu kita untuk bangkit lagi, untuk jalan lagi gitu loh. Sederas apapun misalnya, tolakan orang kan ini itu tuh. Kata orang, bangun lagi kita nanti. Karena apa? Ada kok titik harapan di depan sana yang istilahnya bisa kita dapatkan. Yang penting itu istilahnya kita jalan terus. Yang penting kita kerjakan terus, lama-lama juga nyampe kok gitu. Jadi, Nah, ya lanjut Kak. sebagai couple entrepreneur nih sekarang nih mainnya kan berdua nih seiring sejalan ke atas, ke depan, ke belakang, kemana. Tapi sekalipun berdua nih Kak Eti sama Bang Edi, pernah nggak ngerasain kalian berdua itu sama-sama drop gitu, istilahnya ada rasa malas atau bagaimana lah gitu? Ada nggak? Mungkin tidak berdua langsung, tapi salah seorang dari kalian terus saling menyemangati seperti itu. Ada pernah dirasain? Pastinya ada Kak Ki, pastinya ada. Jadi arti beberapa kali, kita mau kemana lagi nih ya? Gitu misalnya gitu ya. Kita mau kemana lagi nih? Aduh kayaknya sih udah habis ya mau kita ngomongin ya gitu ya. Itu kan suatu hal yang Siapa lagi? siapa lagi ya gitu kan. Korban berikutnya. Iya, jadi kan itu semacam kayak muncul kekhawatiran kan. Tapi ternyata ketika kita ada tujuan tadi kawan-kawan, itu ya kita harus yakin ya, ada yang maha kuasa di atas sana ya, maha kuasa yang beri kita jalan. Jadi belakangan ini ya, pas istilahnya kita kelihatannya mentok nih, mau kemana lagi ya gitu kan. Sekarang ini kan kenapa nggak kamu gunakan media sosial gitu. Teman-teman itu berhasil kita lihat melalui media sosial, melalui TikTok, ada jalan baru nih gitu loh, melalui TikTok gitu, yang kita nggak harus ketemu satu-satu, bahkan melalui layar gini kita bisa bicara ke banyak orang, meskipun itu kita nggak lihat gitu loh. Kita bisa lihat kawan-kawan yang lain, 15 juta ya bonusnya malam ini, hari besoknya 10 juta, dengan dia hanya bicara, menyampaikan, sharing ke orang-orang di TikTok sana gitu kan. Istilahnya sharing kebaikan lah, istilahnya kamu bisa sembuh loh, bisa membaik lo keadaanmu dengan mengkonsumsi ini itu loh Kak Gini, kayak gitu ya. Percayalah Kak, ada jalan gitu, ada jalan yang tiba-tiba muncul hikmat itu. Ayo kita coba yuk, yang penting kita mau mencoba gitu Kak Gini. Jadi ketahanannya itu tetap mencoba ya, tetap mencoba di situ ketahanannya, dan jangan pernah putus asa karena memang ada Tuhan, ada jalur langit, ya alam semesta juga melihat. Nah, kalau saya lihat ya sangat nikmat sekali menjalankan bisnis ini. Kalau suami istri itu benar-benar seperti Kak Ati, Bang Edi, sama kakak senior kita yang sekarang sudah di posisi yang terbaiknya mereka. Ini saya mau nanya nih sama Bang Edi sama Kak Eti, sudah masuk di ranking apa kalian berdua ini Kak? Silakan Kak. Saya puji Tuhan di Ronin Kagi tahun kemarin. Oke, udah di Ronin ya. Sama Bang Edi? Ya. Kan titiknya dia aja Kak Gi. Jadi kita kerja dari titik dia aja. Ya, kemarin itu. Tapi kan dua. Awalnya, jadi waktu awalnya bergabung itu kan abang kebetulan abang juga masih aktif gitu ya kerja. Jadi memang titik yang dipasang paling atas itu nama aku Kak. Gitu. Jadi kami selalu dia juga 3 titik itu dia. Jadi kami itu waktu itu kan kami punya 2 diamond, dan karena bulan Maret waktu itu bulan ulang tahunnya AFC, jadi AFC itu lagi buka promo Ruby waktu itu. Jadi titik kami itu dibikin sama Ko Hendy itu 1 titik paling atas diamond kami yang kedua dipecah setengah. Jadi kami
kami punya 11 titik Kak, kebanyakan sekarang itu kagak bisa dijalanin. Jadi waktu itu aku ada 3, terus abang ada 2, aku punya anak 3. Mereka tuh punya masing-masing titik 2-2, dipecah gitu loh. Ya, Nah, ya, jadi ya. karena yang namanya jadi kalau yang namanya ngejar tiket Kak, kalau kalau dipecah sebagian dari aku, sebagian dari ini, kan makin sulit ya Kak. Jadi Ya. kalau sponsor selalu dari aku, gitu. Hmm. Itu juga yang lain-lainnya selalu dari aku, sehingga titikku yang pertama itu Ronin, yang 2 lagi Toreda Kak, 2 Toreda. Oh, berarti udah double Toreda, 1 Ronin ya? Ya, jadi kebetulan yang atas itu aku semua, Ati 3 titik, baru abang. Titik abang Ya. ini justru belum dijalanin, dan satu sisinya itu sebelah kiri udah banyak sekali, karena dia kan orang di bawah kita langsung. Iya, iya, Nah, iya. tinggal kita mau jalanin yang sebelah kanannya lah ini ceritanya nih. Berarti nih, apa nih rencana si abang nih kalau mau udah di open itu kan berarti di video udah banyak banget kan itu kan di kakinya Bang Edi kan, dari Kak Margat limpahan gitu, dan dari bawah. Apa nih impian kalian berdua Kak untuk rank terbaru kita 2024-2025 yang nanti malam kita akan apa namanya, akan kita rayakan nanti malam pembukaan ranknya. Gimana? Apa rencana kalian Kak? Oke, jadi sebelum saya sebutkan rencananya apa ya, memang 3 tahun awal boleh dibilang itu perjalanan di FC ini memang Atik yang paling banyak apa terjun ya, karena saya kan masih aktif kemarin. Jadi ini saya mulai gabung nih ya, boleh dibilang pertengahan tahun inilah istilahnya dampingi dia. Jadi kami udah setting loh mimpi kami di tahun 2025 itu memang target maksimal kami itu Shogun kawan-kawan. Target maksimalnya Shogun ya. Katanya kan menggantungkan mimpi setinggi-tingginya, tapi kan kan? Ya. Jadi tapi target minimalnya itu samurai lah gitu kan. Tapi kita usahakan ke Shogun seperti itu ya. Jadi ya kalau ada kesempatan tuh why not gitu kan. Tinggal kita kerjakan aja gitu kan. Tinggal kita tuliskan, kita tempel nanti seperti itu kan. Terus kita how to get it kan gitu. Bagaimana cara-cara kita untuk mencapai itu? Tentunya satu jalan, kedua kan nanti bimbing atau temanin kawan-kawan kita tentunya seperti itu kan. Saya berjalan sama-sama. Jadi kalau misalnya kawan-kawan kita yang di istilahnya di bawah kita itu maju juga, kita kan maju juga gitu loh istilahnya. Iya, Nggak bisa sukses sendiri di sini kalau kita nggak bantu di bawah kita sukses gitu kan Kak? Jadi itu Kak Gi. Jadi mudah-mudahan itu diaminkan oleh Kak Gi juga gitu kan. Udah cukup. Amin. Udah pasti. Jadi kita semua ini, teman-teman ini yang di sini ada sekarang sekitar 65 orang. Gantungkan impian kalian, termasuk diri saya sendiri, menggantungkan harapan di rank yang terbaru kita ini sampai di 15 November 2025 nanti. Ya. Kita kerjakan aja semaksimal yang bisa kita buat bersama dengan tim yang sudah punya tim. Kalaupun timnya rontok, harus bekerja single fighter, kerjakan yang terbaik, jangan pernah undur. Di bisnis ini kan hanya dibutuhkan apa? Konsistensi dan kesabaran. Itu aja. Konsistensi dan kesabaran. Kalau Pak Edi dan Ibu Margaret itu mereka menggantungkan impiannya 2025 sebagai Shogun, coba kalian spill teman-teman. Apa yang mau kalian dapatkan rank kalian pada 2025 nanti? Kalau saya kalau bisa samurai sih. Saya kalau bisa samurai. Amin. Saya kan? Amin. Jadi coba kalian tulis di situ apa yang menjadi impian kalian. Terus kemudian bisa dapat trip minimal Korea. Kalau nggak bisa kalau bisa dilampaui Australia kan gitu. Kita sampai ke Rusia kan aja. Nah, begitu ya teman-teman. Gantungkan impianmu, doakan terus impianmu, kerjakan terus impianmu, konsisten mengerjakan impianmu, dan bersabarlah di saat kamu ditolong. Bersabarlah di saat kamu mengalami hal-hal yang di luar ekspektasinya. Begitu ya, Kak Margaret sama Kak Edi. Iya, Kak. Mantap kali Kak Gi. Sekarang kita ada di 9.30. Coba kita kasih floor ke teman-teman
siapa kalian yang mau bertanya kepada Bang Edi sama Kak Ati, bagaimana mereka bisa menjalankan bisnis ini dalam sekarang Kak Ati sudah Ronin, kemudian double Toreda di bawahnya, dan nanti dua-duanya mereka malah bermimpi bisa sampai di Shogun. Coba nih kalian bertanya. Ada yang bertanya silakan raise hand atau langsung open mic seperti itu ya. Kak Ji. Iya Kak. Ya, saya mau bertanya kepada Bapak, maaf nih, saya nggak ingat namanya, Pak Edi ya. Pak Edi, Pak Edi Purbaya. Ada Pak Ini Edi. siapa nih? Pak Suteja ya? Saya Bal. Iya, dari Suteja, saya Suteja dari Bali, Pak. Open cam dong Kak. Maaf, ini saya Banyak yang masih... kangen sama Kak Suteja nih. Ya, nanti kapan-kapan saya buka cam karena sekarang ini lagi di kamar ini, Bu. Oke, silakan Kak, silakan. Jadi begini, saya sangat terkesan ya dengan prestasi teman-teman di bisnis AFC. Nah, saya yakin setiap orang itu memiliki cara dan pendekatan yang berbeda-beda ya antara satu dengan yang lainnya dalam hal merekrut gitu ya. Nah, entah itu pendekatan dari segi produk maupun bisnisnya gitu ya. Kalau dari segi produk sih saya sudah lebih lihai ya. Nah, saya ingin tahu bagaimana Pak Edi dengan Ibu, dengan istri itu pendekatannya melalui bisnis, Ibu. Kalau menawarkan bisnis Bapak dan Ibu kepada orang lain itu tolong dong di-share gitu loh. Saya yakin Bapak dan Ibu pengalaman yang bagus. Ya, terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Beli Suteja. Ini Beli Suteja orang Bali asli atau orang Batak ini? Enggak, Pak. Saya orang Bali asli, Pak. Bali asli. Iya. Nanti saya panggil Beli ya. Silakan ya, dengan senang hati. Beli, jadi kalau kami, saya sama Kak Ati ini bicara mengenai bisnis nih ke orang lain, satu permasalahan orang-orang di luar sana ya, masalah orang luar sana anggaplah masalah di masa tua ya. Masalah orang di masa tua itu yang sudah pasti masalah keuangan ya, masalah keuangan. Jadi ini kan saya bilang kan istilahnya ketika orang berhenti kontraknya itu nggak punya penghasilan lagi. Jadi orang nggak punya penghasilan, istilahnya kalau misalnya ada pun dia punya tabungan, itu pelan-pelan itu kegerus terus itu, lama-lama habis. Udah habis nanti, udah datang masalah hidup itu seperti itu ya. Jadi dari kawan-kawan yang saya tanyain ya, terutama teman-teman yang yang kerja di informal maupun istilahnya pegawai swasta, itu rata-rata ketika saya tanya, Bang, punya dana pensiun nggak? Saya bilang gitu kan, nggak ada katanya. Oh, nggak ada. Ya kan, nggak ada katanya kan. Jadi saya bilang tuh, saya kasih contoh nanti, misalnya nih, Bang, contohnya nih, ada kawan saya misalnya ya, udah pensiun, dia bilang gini, Bang, ini pinjam dulu 300.000 Bang, misalnya dia bilang gitu kan, pinjam 300.000, minggu depan saya kembalikan gitu kan. Abang Beli bisa paham nggak kalau misalnya seorang minjam 300.000 di umur 60-an itu kira-kira masih punya nggak dia uang di tabungan? Ya kan Kak Gi? Benar. Nah, itu nggak ada gitu loh. Jadi saya bilang ke orang-orang itu, ayo, kalau nggak ada, ini ada peluang nih. Mau nggak kau istilahnya mendapatkan penghasilan misalnya 10 juta sebulan tambah-tambahan, saya bilang. Mau nggak kau, atau 5 juta aja, kira-kira itu material nggak buat kau? Saya bilang, material Bang, katanya gitu kan. Ayo, ini ada kesempatan kita untuk berbisnis. Sekarang misalnya gini, dengan modal kecil ya, misalnya modal kecilmu sekarang berapa? Saya bilang, misalnya kamu mau jualan gorengan lah, pakai gerobak gitu ya, pakai gerobak kamu jualan gorengan tempe, tahu, kira-kira berapa modal kecil Bang? Saya bilang kan, cukup nggak kamu 5 juta? Ya sekitar segitulah. Nah, kalau misalnya 5 juta itu Bang, kamu bisa menjual gorengan 100 atau 200 satu hari, kira-kira berapa untungmu? Saya bilang gitu kan. Nah, kalau misalnya dari satu gorengan kamu jual 1.300, kamu untung 300, berarti kalau 300 kali 100 itu kan 30.000. Ya enggak? Atau istilahnya kalau kamu jual 200, itu 60.000 sehari kan? Saya bilang, iya Bang, segitulah katanya. Nah, kalau di sini,
kamu modalmu nggak perlu sampai 5 juta, kamu bisa dapat loh 450.000 sehari, mau nggak? Saya bilang gitu. Ya, kayak gitu caranya bang, 450.000 sehari dengan modal ya 3,6 juta, ya itu 450.000 sehari kan 10 hari 2,5 juta duit modal. Kalau saya bilang masuk akal nggak? Saya bilang main nggak? Saya bilang misalnya orang-orang itu akan terbuka pikir oke juga ya gitu. Tapi memang kendalanya nanti beli istilahnya, Ya. aduh, dia bilang kan gua nggak biasa marketing bang, aku nggak cakap ngomong. Itu aja nanti kendala kita, bagaimana kita meyakinkan dia bahwa dia Ya. bisa gitu loh. Sama kayak Andi tadi kan, saya nggak bisa pak, saya kau suruh nih, kau jerumuskan aku, kata gitu loh ngomongnya, kau jerumuskan aku katanya. Tapi ketika kita bimbing dia, besarkan hatinya bahwa dia bisa, belajarin aja produknya, cerita aja ke banyak orang, pasti bisa. Jadi dengan modal 3,6, tiga pairing aja satu hari pas setengah 40.000 loh, 10 hari Ya. pas setengah juta. Wah itu material sekali. Kemarin saya ngomong ke ini, ada satu apa, kalau misalnya saya jalan tuh ya, saya suka juga pakai Grab gitu ya. Kalau saya Ya, malas ngomong, saya ngomong ke tukang Grabnya itu, bang gimana? Berapa tahun di sini? Saya bilang gitu kan. Ya. Udah 5 tahun nih bang, 5 tahun. Kayaknya banyak sukacita lah di sini ya. Apa jadi pengemudi Grab ini ya, pengemudi Gokar nih, banyak sukacitanya, banyak enaknya lah ya, saya bilang gitu kan. Buru-buru bang, banyak sukacitanya di sini, katanya gitu. Wah masa sih, kan enak nih, saya bilang gitu kan. Udah pakai online, enggak bang. Kadang dia ngomong gini, kadang dapat 35.000 aja enggak dapat kita satu hari bang, katanya. Udah itu nanti potensi kita untuk bicara sama dia itu bang, beli. Oke. Ketika dia bilang 35.000 aja satu hari itu dapat bang, atau itulah kita bawa ke rumah, katanya cukup untuk makan aja itu, katanya. Nah kawan, ini ada kabar baik, saya bilang gitu, kabar baik loh, ada kabar baik, mau nggak? Kabar baik, saya cerita buta bang, ada kita bisa bermitra loh ini bang, saya bilang kita bisa bermitra dengan perusahaan Jepang yang bisa memberikan kita tambahan penghasilan ya kayak gitu tadi, 300.000 sehari, 450.000 sehari, tapi nggak perlu sepanjang hari di jalanan bang, saya bilang gitu. Oh enggak bang, wah itu menarik itu bang, katanya kan. Nah kalau abang mau, kartu nama saya. Jadi kawan-kawan, saya nggak tahu, mudah-mudahan sih kawan-kawan juga udah mulai bikin kartu nama ya, karena kartu nama itu penting. Jadi ketika dia boleh bang, katanya kan gini bang, ini ada kartu nama saya, nanti kalau ada abang istilahnya pingin, udah hubungin aja saya, ini nama saya ya, sudah gitu. Nah kira-kira gitu lah, beli situnya ya, itu tuh. Tapi kita ngomong, ingat ya ngomongnya jangan datar aja bang, karena kita ngomong datar doang ya nggak menarik. Ngomongnya agak bersemangat lah. Gimana kita nggak bersemangat, kok bisa dapat 1 juta sehari bang? Abang kan pasti semangat ceritain ke orang kan, dapat 1 juta itu kak, beli apa Kodani itu 3 juta sehari, dia pasti bersemangat ngomong ke orang kayak gitu. 3 juta sehari misalnya piringnya itu, kan bersemangat dia ngomong ke orang-orang kan, gitu aja kita. Ya kak Kaki. Ya benar. Kayak gitu, jadi ya dengan bersemangat, ngomongnya dengan bersemangat, meyakinkan gitu loh. Jadi kok kita nggak meyakinkan, bagaimana orang mau percaya sama kita? Ya, itu aja aku rasa satu sharing. Ya. Beli situ aja. Oke, terima kasih Kak Edi. Oke, Ya. terima kasih. Sama beli. Terima kasih Kak Bli. Bli, sebenarnya Bli dia mah udah keren, dia mah udah keren banget. Iya. Cuman Beli juga. pengen tahu lebih banyak lagi aja. Nah teman-teman siapa lagi nih yang mau bertanya sama Bang Edi sama Kak Ati? Kita masih ada waktu sekitar 20 menit lagi ya. Saya, Kak Gi, Oke silakan. Mas. Siapa nih? Basuki Surowidak dulu Jakarta. Oke silakan Kak. Aduh, Bang Edi, ini benar-benar luar biasa kalau menurut saya. Saya panggil abang karena memang masih muda ya, sama Kak. Ya. Kati. Kak Ati. Kak Ati ya. Jadi mungkin tadi poin aja ya Bang, dan Kak Ati. Awal kali melakukan prospek gitu ya. Awal kali nih ya, saya mau tanya awal kalinya itu ke siapa dan di mana gitu, sehingga itu yang menjadi titik awal gitu loh. Saya pengen tahu itu aja. Oke. Jadi saya dulu berpikir kemana saya ya, gitu kan? Kan dulu waktu pertama kali kita itu diminta untuk bikin daftar nama kan bang, list nama kan. Nah, Iya. jadi list nama yang pertama itu yang saya ingat, ada kawan aku nih yang biasa bisnis jaringan gitu loh, suka berbisnis jaringan, dan dia sudah sering ngajak saya kawan. Dia istilahnya
pernah saya ikut dia sekali bisnis jaringan, tapi udah lama sekali tuh. Awal-awal saya di Bank Indonesia dulu kan. Jadi dia dari situ dari hampir 30 tahun yang lalu udah itu kan. Dan saya ingat dia nih, Mas Basuki. Saya udah WA dia. Kawan, saya bilang ini ada bisnis bagus. Saya bilang gitu kan. Potensi penghasilannya luar biasa nih, saya bilang bisa 100 juta nih sebulan nih, saya bilang. Gimana, mau nggak kau kita cerita, saya bilang. Tapi bukan saya cerita, nanti teman saya, karena saya juga baru gabung, saya bilang gitu kan. Udah, habis itu boleh deh, kapan, katanya kan. Akhirnya waktu itu kan saya di Pangkal Pinang, dia di Jakarta itu, Mas Basuki. Udah, habis itu oke ya, besok kita Zoom ya, gitu. Jadi besok kita Zoom, udah buka, kan tadi Pak Hendy itu kan janji nemanin kita, tapi balik modal. Dia ada di situ. Nah ketika itu, ingat, Pak Hendy ngajarin, Bang, nanti perkenalkan saya siapa. Tanya kan gitu. Dan terus perkenalkan siapa orang itu kan gitu. Jadi pada saat Zoom gitu kan, saya perkenalkan lah kawan kita ini, kawan saya bilang ini, wah di bisnis ini penghasilannya itu udah rata-rata 100 juta nih sebulan nih sekarang nih. Coba kita dengarkan deh bisnis apa sih, saya bilang gitu kan. Nah habis itu udah cerita poin di Zoom itu, cerita sama seperti cerita ke saya. Satu yang dia bilang, kalau abang punya uang 100 juta di bank, katanya, kira-kira berapa bunganya satu bulan, katanya. Kecil banget tuh, katanya gitu kan. Tapi kalau misalnya 100 juta itu, 100 juta itu bisa kembali 100 juta dalam 1 tahun, mau nggak kau, katanya. Wah, mau, katanya. Ya kan, orang-orang yang berpikiran apa itu, langsung bilang mau, gitu. Berpikiran ada kesempatan, gitu kan. Kalau di bank 100 juta sebulan itu, paling 5.000 kita dapat itu bunganya, apalagi ditabung doang. Tapi kok ini 100 juta, 1 tahun kembali 100 juta. Dibilang kan, wah oke, apa itu katanya. Terus diceritain poin itulah kan. Terus dia cuma nanya gini, itu Bang Edi buka apa katanya, ambil apa dia gitu kan, membernya. Aku bilang, aku ambil 2 diamond, saya bilang gitu. Udah, aku ambil 2 diamond juga, katanya gitu. Langsung 2 diamond juga dia bilang dia, Bang. Hari itu juga, besoknya langsung ditransfer sama dia. Udah, itu pertama kali itu. Itulah istilahnya, Tapi kami yang 01 kami ya. itu boleh dibilang nggak nyampe seminggu. Nggak nyampe seminggu itu langsung close gitu lah. Oh mantap. Kalau maaf Bang, kalau dari itu kan tadi dari bisnisnya, kalau dari produknya sendiri ada juga abang listingnya atau akan? Ada. Jadi pas udah sebulan kan, sebulan kami konsumsi kan. Jadi hampir sebulan lah itu. Jadi ada satu pendeta di sana, pendeta perempuan ya. Jadi kami sebetulnya nggak mau cerita apa-apa sama dia. Jadi pada saat di bulan April Jumat Agung gitu kan, itu kan pendeta ini sampai dari Kamis malam, hari Jumat, terus hari Minggu dia kan itu istilahnya bertugas terus kan sendiri dia kan. Pendeta cuma satu. Masuk kunjungan ke rumah. Jemaat yang nggak bisa datang ke gereja gitu. Ya kan? Jadi pada hari Minggu itu kan, pada saat dia sampaikan khotbahnya gitulah kan, aduh saudara-saudariku katanya kan, saya ini udah berdoa luar biasa nih, sampai istilahnya seluruh tubuh saya ini didunguri minyak angin. Tadi saya nggak keluar suara saya katanya. Ini saya berdoa biar saya bisa keluar suara saya seperti yang Anda lihat sekarang lah, sambil serak-serak dia kan Mas Basuki ya. Jadi udah kayak gitu, kondisi tubuhnya itu kan ternyata memang kurang sehat lah ya, kurang baik, terlalu capek atau segala macam lah. Jadi Atik bilang, Pak, kasih dia 1 sachet nanti Pak ya, setelah selesai katanya kan. Subar kasih ini, kasih dia 1 sachet gitu kan. Ya udah. Jadi pas selesai ibadah itu, aku kasih dia, Ibu Pendeta, coba nanti makan ini ya, saya bilang. Gimana cara makannya? Katanya kan, udah masukin ke mulut aja, saya bilang gitu. Habis itu mut-mut, saya bilang gitu kan. Udah, habis itu kami pulang. Mas Basuki pulang kan, nggak ngomong apa-apa sama dia. Nggak ngomong apa-apa, ini bagus loh, ini loh, enggak. Memang hanya cuma ingin nolong. Kita dengar dia udah cerita sampai sebegitu rupa, udah lemas gitu. Hanya kekasihan aja, udah Pak kasih aja nanti dia 1, udah gitu aja. Jadi itu disebut dengan 1 sachet yang luar biasa, Mas Basuki. Ya, jadi itu kan hari Minggu. Terus hari Sabtunya, satu ada kumpul-kumpul bapak-bapak dari gereja yang di Pangkal Pinang itu kan, kami di situ kan, sampai Hendy ada di situ. Jadi kan dia ke sana, kebetulan dia bertugas untuk melayani lah di sana kan. Setelah selesai kan ketemu kita. Dia tanya,
Inang katanya ke sini ke Atika, apa yang kau kasih? Saya kan pegang usul lagi. Ngobrol-ngobrol kan, apa ya yang hari Minggu kau kasih ke saya, katanya kan, hari Minggu itu katanya kan, itu ya setelah saya makan katanya kan, badan saya segar loh katanya kan, badan saya enak, sembuh saya katanya begitu kan, Keringatnya keluar, jadi sakit. badan enak katanya kan. Wow, saya bilang itu namanya satu sachet yang luar biasa. Jadi setelah itu tanya aja kok Hendy, saya bilang gitu kan. Dia nanya gini, Mas Basuki, saya ini seger loh, badannya Nang, saya nggak jadi sakit. Jadi sakit. Tapi itu berapa ya Nang harganya? Saya mau beli dong untuk jaga kesehatan saya. Aduh sorry Mas Basuki, bukannya kita ini ya. Aku sampai nggak tega bilangnya. Waktu itu masih harganya 3,4. 3,4 ngomongnya aja nggak tega. Kebetulan waktu itu klien dia memang lagi ada di situ. Saya panggil dia, kok gitu, sini deh gitu. Aku kenalin nasi klien ini sama dia. Ini pendeta kami. Minggu lalu kebetulan dia kayak gini, terus saya kasih satu sachet, badannya segar, nggak jadi sakit nih, sembuh gitu ya. Ini Inang pendeta nanya kok berapa harganya gitu. Udah diomongin lah sama Ko Hendy kan. Tapi Ko Hendy ini memang kebetulan upline kami itu memang benar-benar dia lebih fokus ke bisnis. Jadi sudah dia ceritakan harganya, dia langsung cerita potensi bisnisnya. Nah kebetulan karena si Inang pendeta itu pernah juga menjalankan satu bisnis seperti ini juga dan udah mencapai tahap yang lumayan, dia langsung terbuka juga ingin menjalankan gitu. Nah dia langsung closing saat itu juga. Dia bilang apa kan? Dia bilang, aduh, aku mau gabung lah, katanya gitu kan. Aku mau gabung lah, katanya kan. Nah, pas mau gabung ya, kan diceritain istilahnya itu yang 3 membership kita kan. Saya mau diamond, katanya. Saya mau diamond aja, katanya. Saya bikin yang besar aja, yang penghasilannya luar biasa, katanya. Langsung diamond di situ. Jadi, gini, diamond pun dia kawan-kawan, itu namanya semangat untuk maju itu ada ya. Dia, maaf nih ya, waktu itu uangnya belum ada loh. Waktu itu uangnya belum ada, jadi dia bilang, gimana nih ya, biar aku bisa, bisa langsung join ini. Segala usaha dikerjakan biar masuk Diamond World Cup. Sampai dia, dalam arti dia ngutang gitu, dia Diamond. Tapi udah kembali juga teman-teman. Jadi istilahnya itu, dia gadaikan tanahnya lebih itulah dia. Jadi maksudnya kalau ada sesuatu yang memang luar biasa, istilahnya kan, itu kita apapun kita lakukan lah biar itu dapat gitu kan. Itu aja apanya istilahnya kuncinya. Tapi kalau misalnya penghambat yang di pikiran kita, hambatan-hambatan apa nanti gitu, itu yang kita dengarin nggak akan maju gitu teman-teman. Ya kalahkan itu dengan semangat tadi, kalahkan itu dengan mimpi kita tadi ya, itu aja sih. Sama kayak Inang pendeta itu, aku mau diamond aja katanya, aku gak tanah ini. Beriman ya, walaupun nggak ada duitnya, langsung bilang diamond. jadi itu salah satu jenderal aku sekarang Kak, di Tanjung Balai dia sekarang. Iya ya, tapi Iya. masih tetap pendeta. Masih sambil melayani dia. Sambil melayani, menjalankan bisnis ini, dan udah berpenghasilan dong ya jenderal kan dia sekarang. Iya. Wah luar biasa ya, luar biasa. Nah, kalau seorang rohaniawan aja yang mungkin juga dia sudah tahu lah bahwa jemaatnya juga bukanlah jemaat orang-orang kaya semuanya gitu kan. Ya, betul. Imannya itu memenangkan dia bisa menjadi diamond dan sudah berpenghasilan. Yuk teman-teman, kita jangan kalah dengan orang-orang tua yang mereka tinggal di daerah. Kita ini bisa ada yang tinggal di Jakarta, di Bandung, di Tangerang, masih dekat lah yang bisa kita jangkau. Nah ini luar biasa nih Kak Margaret sama Kak Edi. Ini sekarang ngejaringan kalian udah ada berapa ratus orang Kak? Jadi di bawah aku itu secara titiknya kan di situ kan downline berapa gitu. Tertulisnya di situ 1.400 Kak. 1.400 lebih. Lumayan udah keren lah ya. Memang udah pas lah 1.000 ya. Berarti BV-nya itu udah samurai udah nembus lah. Ya, udah nembus lah, makanya bisa ke Shogun nanti. Oke. Nah, cuman kan Masih ada waktu. Ya, satu penanya lagi kita kasih ya. 1 ke 9:49 kita. Ya, kita jam 10 selalu kita tutup karena kita memang selalu untuk straight to the point nih waktunya begitu supaya kawan-kawan yang lain juga bisa mengerjakan pekerjaan yang mau prospek, mau mengerjakan yang lain. Ya, kita punya waktu yang cukup. Masih ada yang mau ditanyakan sama Bang Edi, sama Kak Ati, teman-teman silakan. Satu penanya lagi.
Kak Elis ya, silakan Kak. Suaranya kayaknya kurang ini deh. Suaranya nggak kedengaran, Kak Elis. Udah. Suaranya belum ada. Ayo, Kak Elis silakan. Putus-putus ya. Ya, belum kedengaran suaranya. Suaranya. Kasih chat aja Kak Elis, di chat apa sih? Sinyal kayaknya tuh. Itu freeze ya, Kak Elis. Iya. Oke, ya kita ganti ya ke yang lain. Yang Nah ini Kak Elis sudah gerak lagi nih, Kak Gi. Oke. Di chat, Kak Elis, di chat. Yuk Ya. Kak, yuk Kak Elis. Belum lagi. Gak ada suaranya. Buka mic-nya buka. Mic-nya sudah dibuka itu, cuman memang sinyalnya Signal kayaknya kaging signal. Iya. Saya aja nih tadi ya. Sinyal. Tadi mau nanya. Oke, silakan. Kak Elis di chat aja ya, Kak Elis. Iya, Kak Elis di chat aja ya. Oke, silakan Kak, silakan. Baiklah, mari. Selamat pagi, Kak Edi dan Kak Margareta. Ya, lagi. Ya, saya mau nanya ya. Ini kan saya kan punya downline ya. Tapi kalau misalkan saya kalau dia order itu kan dia buka 2 titik ya, yang atas sama bawah. Nah, tapi kalau misalkan dia mau order itu maunya itu yang titik kedua aja gitu. Jadi gimana kalau buat ngomong sama downline saya agar mau upgrade ke diamond dulu gitu. Oke. Oke, silakan Kak Edi. Kasih yang Ya, ngomong. makasih sebelumnya. Oh ya. Jadi memang harus sabar kalau untuk downline yang seperti ini. Mbak Endrawati ya tadi namanya ya, gitu. Dia tahu sebetulnya itu kalau dibikin dari titik pertama dia belum dapat konnichiwa, gitu ya. Karena namanya upgrade itu pasti naiknya ke atas gitu. Dan Ya. untuk sekarang dia masih ingin dapat itu. Jadi aku pikir pelan-pelan lah kita kasih penjelasan. Untuk permintaan dia yang awal-awal nggak apa-apa kita ikutin aja. Tapi ketika dia konnichiwa, bisa kita bilang sama dia, nah ini kamu udah dapat sekian loh gitu. Ini baru hitungannya ruby. Coba kalau misalnya titik kamu yang di atas itu safir gitu. Kita nggak usah cerita langsung diamond ya. Nanti diamond dia pikir waduh upgrade-nya mahal banget gitu. Nah safir aja kita bilang, kalau ke safir ini jadinya sekian loh gitu. Kok bisa Kak misalnya gitu kan? Iya kan perkaliannya kalau safir itu sekian untuk sponsornya, untuk pairingnya dapat sekian lagi. Udah ada penambahan gitu loh. Jadi memang harus sabar menurut aku ya untuk menjelaskan sama downline kita yang seperti ini. Aku selalu mencontohkan kayak gini juga Mbak. Kalau kita punya kan ruby, safir, diamond. Kalau ruby itu kayak kita punya toko kecil. Kalau yang safir itu seperti kita punya Indomart. Dan kalau misalnya kita yang diamond itu seperti punya Carrefour. Nah, untuk yang kita punya, untuk kita buka semacam Carrefour, kan pasti modalnya gede gitu masuk ke dalam. Tapi penghasilannya nanti pun akan lebih besar gitu. Jadi memang kita harus istilahnya itu bersakit-sakit dulu di awal gitu. Kita kasih penjelasan saja sama dia Mbak gitu. Masalah dia nanti oke apa enggak itu kembali ke dia ya. Kita juga memaksa. Ah, Ikut yuk mau mayo itu ka. nih. Bocor sebentar saya. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Gi. Iya, Iya. Dari Kak Elis ya. dari Kak Elis Karena ya. dikatakan, ya. Nah, gimana pengalaman Bapak dan Ibu? Pernahkah closing Ruby aja? Ya? Gimana cara masuknya ke Capros yang finansial detail ke bawah? Jadi, Ya. saya kalau ngomong ke Ati itu, Mam, saya bilang, nggak harus diamond loh.
istilahnya rugi aja no problem, saya bilang gitu. Yang penting mereka masuk dulu dan mau jalankan gitu loh. Nanti pelan-pelan istilahnya itu, kalau dia udah bisa mendapatkan penghasilan gitu kan, itu lama-lama juga bisa upgrade ke diamond. Jadi kita nggak harus gimana saya mau ngomongnya, kita lihat orangnya lah, seperti ini misalnya middle ke bawah gitu kan, kita bisa tahu kan dia misalnya kalau invest gitu 10 juta aja kan itu udah sangat material buat mereka ya. Nah jadi kita lihat orangnya. Jadi kalau misalnya mereka middle ke bawah itu udah tawarkan rugi aja dan sampaikan potensinya gitu loh, bahwa potensinya besar, kemungkinannya besar asal dia mau sharing, asal dia mau jalankan. Itu yang pertama. Yang kedua dia dapat produk gitu loh. Sebetulnya dia ketika berjoin pun tuh boleh dibilang tuh dia gratis produknya, bilang aja gitu, kamu gratis produk, dan misalnya kamu butuh dana itu boleh aja yang 2 produk itu nggak usah kamu makan dulu gitu loh. Itu silahkan tawarkan ke orang lain gitu misalnya. Ya tawarkan ke orang lain. Mungkin ada orang yang kurang sehat gitu kan, mereka beli udah balik modal gitu, seperti itu ya. Nah jadi kayak gitu Kak Elis ya, istilahnya ketika dia berpikir oh iya nanti aku tawarin ke orang lain, aku balik modal lagi, itu dia semangat jadi sehingga dia mau gabung gitu. Itu kali teknik kecilnya ya. Oke, teman-teman, kita di posisi 957. Bang Edi, Kak Ati, Yes. terima kasih untuk testimoninya pagi hari ini yang sangat menginspirasi buat kita semua. Dan bagaimana ini memang bisnis ini dijalankan dengan tulus ya untuk bantu orang. Ya, bantu orang, dan ternyata lewat satu saset yang dibantu kepada seorang pendeta bisa berbuahkan yang sangat luar biasa, dan sekarang bisa menjadi jenderal di kisaran ya, Tanjung Balai, Kak. Tanjung Balai. Nah teman-teman, hal yang sama juga bisa kita lakukan ya. Mungkin kita ngelihat orang sedang sakit parah atau bagaimana, jangan sungkan-sungkan teman. Saya juga begitu ya. Di tas saya itu selalu ada 3 produk itu saya bawa. Ya, kalau memang saya lagi prospek itu bisa, kalau produk tetap ada di tas, tapi di tas saya yang kecil yang saya tenteng, itu produk juga selalu ada. Kalau kita melihat orang yang memang sangat membutuhkan kesembuhan atau apapun, nggak salah kita mencoba memberikan hal seperti itu. Kan sudah terbukti dari Bang Edi dan Kak Ati, terbukti memang. Setelah satu saset doang dia konsumsi, dia bisa bertestimoni, badan saya enak, ini saya nggak sakit segala macam. Nah itu ya, jadi bagaimana kita bisa menggantungkan harapan kita yang di kendaraan yang cukup bagus, luar biasa ya, AFC yang sudah semua produk bersertifikat, sudah uji POM semua segala macam, misal paten fungsi, udahlah. Kalau masalah produk kita nggak perlu banyak ini lagi, sudah kita tahu. Sistem market plan-nya juga yang sangat luar biasa, yang kita tidak pernah diberi target, tidak pernah ada tutup poin, tidak pernah kita dipersulit untuk tidak bisa mendapatkan bonus-bonus yang sudah kita capai. Pada hari ini kita omset, nanti malam kita sudah dapat. Luar biasa sekali, luar biasa. Dan saya jujur ya, impian saya terbesar ada di AFC ini sekarang. Sama kayak Bang Edi, kalau Bang Edi sudah melampaui masa pensiun. Saya memang masih ada 3-4 tahun lagi, tapi saya sudah bilang bahwa di Desember ini saya akan mengakhiri pekerjaan saya sebagai GM. Karena saya ingin menjalankan ini 2-3-4 tahun lagi. Saya serius banget di sini. Tentu saya akan menghasilkan yang jauh lebih baik. Karena penghasilan kita di AFC, teman-teman, tidak hanya bonus yang sekarang yang kita lihat, tetapi nanti ke depannya itu yang passive income itu. Pada saat kita masa tua kita bisa berpenghasilan. Kita bisa menjalani hidup dengan baik. Begitu ya Pak ya? Saya kasih kesempatan closing statement dari Bang Edi sama Kak Ati buat kita semua. Oke, terima kasih Kak Gi. Jadi dan teman-teman semua, Kak Dani ya, kawan-kawan semua yang ada di Zoom sekarang, ini closing statement kami ya. 1, beranilah bermimpi ya. 1, beranilah bermimpi, tetapkan mimpimu, tetapkan tujuanmu ya. Nah, jadi
Itu satu. Yang kedua, yakinlah pada dirimu sendiri bahwa ketika kamu bicara ke orang lain itu dengan semangat, dengan penuh keyakinan, mereka pasti akan terinspirasi dengan hal itu ya. Yang kedua, ya jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah ya. Capai apa yang kamu mau tuju ya, apa yang mau kamu mau capai gitu loh. Mimpi-mimpimu tadi. Yang ketiga, yang terakhir, ketika sudah kamu tentukan, kamu tuliskan, ya ambillah tindakan tentunya ya. Action lah, ambillah tindakan ya. Jadi tanpa tindakan ya itu nggak akan jadi apa-apa seperti itu. Jadi itu kali Kak Gi, di sini juga kami, Kak Gi, Kodani, ucapkan terima kasih. Sampai ketemu nanti ya di edisi Hall ya, sampai ketemu. Kodani ada yang mau disampaikan Kodani? Ya pembaruan ya hari Sabtu minggu ini. Ya, gimana? Ya silakan Kok. Kelas. Yang pertama hari Sabtu minggu ini kita akan ada libur ya. Umumnya hanya sampai Jumat, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan semua tim yang ikut di dalam wadah sahabat A lebih banyak aktif untuk belajar. Karena apa? Yang hari ini kebetulan kan memang ada record, tapi jangan sampai mereka jadinya kalau memang ada waktu harap saksikan langsung. Live itu jauh lebih enak ya. Hari ini kita nyaksiin live-nya Kak Ati dengan Pak Edi kan wow, itu langsung dapat getarannya tuh ya. Mau sambil masak mau sambil apa, pokoknya pasang kuping, pasang fokus perhatiannya ke sana. Sayang banget kalau ngelewatin, dan kebetulan live-nya memang direkam. Tapi kalau bisa, pastikan semua tim bisa belajar dalam sarana yang kita memang sediakan buat kita semua. Itu aja, thank you Kak Ji. Sampai nanti jam 4. Jam 4 itu acara sudah bisa dibuka, kebetulan saya memang bagian yang nanganin acaranya. Terus minta tolong jangan nge-tag tempat duduk buat yang mau datang, pastiin jangan nge-tag tempat duduk. Karena Pak hari ini petugasnya cukup sangar untuk masalah tag tempat duduk. Jadi jangan tag tempat duduk ya teman-teman, tolong jangan nge-tag. Ivan untuk juga nggak berlaku ya. Nggak berlaku. Nggak ada ordal. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan Kodani tadi, kita ada pembaruan ya. Mulai minggu ini, di hari Sabtu kita libur ya teman-teman, karena di hari Sabtu itu banyak yang arisan lah, apalah segala macam ya. Jadi kita bekerja seperti office, orang office. Kita anggap kita sekarang ini manajemen office ya. Senin sampai Jumat, 8.30 sampai jam 10. Kita strike, karena kita punya banyak pekerjaan, kita punya banyak impian, kita harus kerjakan itu di lapangan teman-teman, yang mau live TikTok kayak, mau live Facebook kayak, Instagram atau yang offline, silahkan dilakukan. Jadi kita mulai minggu ini, hari Sabtu adalah hari libur nasional sahabat AFC. Oke? Teman-teman? Keren, Kak Ji. Oke. Kak mau kasih masukan satu lagi loh. Tolong di WA grup siapa yang setuju kalau ada Zoom malam ya. Saya dapat masukan ada yang butuh Zoom malam, mungkin paginya kerja benar-benar padat yang butuh Zoom malam. Jadi kita coba adakan aja buat semua teman-teman di sini. Oke, itu aja. Thank you Kak Ji, thank you semua. Terima kasih. Oke ya. Sampai ketemu nanti di Grand Open. I love you. Sampai jumpa. Konnichiwa. Ayo, Bang Tony, silakan kirimkan nomor itunya ya, biar nanti dikirim tadi apa itu yang buat pulsa tadi. Sama-sama. Kita dapat pulsa